Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa gizi semester 3 semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, untuk kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang sub materi dari mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang tema yaitu kebijakan pemerintah terhadap masalah gizi utama dan kesehatan. Untuk pokok bahasannya yaitu program prioritas kesehatan, kemudian tentang Germas, gerakan masyarakat hidup sehat dan keluarga sehat, kemudian yang terakhir yaitu Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan secara berkelanjutan. Kita awali dengan data dari Riskesdas tahun 2018. Diketahui bahwa status gizi buruk yang ada pada tahun 2013 dengan 2018 mengalami penurunan. Jadi untuk status gizi buruk pada balita masih dikatakan walaupun dalam tinggi ya, masih prevalensi tinggi, namun di situ mengalami penurunan dalam persentasenya, dalam jumlahnya. Namun pada tahun 2019 ditargetkan semakin menurun menjadi 17% untuk balita dengan status gizi buruk. Masih sama dengan gizi buruk, ini yang data dari balita mengalami stunting pada tahun 2013 ada 18% dari yang sangat stunting, kemudian di 2018 sudah mengalami penurunan sebanyak 11,5%. Untuk yang pendek 19,2 dan ada peningkatan sebesar 0,1%. Untuk targetnya di tahun 2019 harapannya untuk balita bisa mencapai 30,8%. Kemudian itu yang di 2018. Untuk yang 2019 harapannya menurun untuk balita yang sangat pendek menjadi 28% untuk balita yang mengalami stunting ya di usia di bawah 2 tahun. Kemudian kita lanjutkan untuk balita yang mengalami underweight, kemudian severely underweight dan juga obese. Di sini kita perhatikan dari data 2013 dan 2018 masalah severely underweight dan obese. Ketiga data ini mengalami penurunan untuk yang di usia balita. Kemudian untuk masalah wanita usia subur yang mengalami kekurangan energi kronis menunjukkan angka pada wanita yang tidak hamil dan untuk wanita yang hamil, baik yang wanita hamil maupun yang tidak hamil, pada data 2013 dan 2018 menyatakan penurunan
dari kedua kelompok ini untuk yang mengalami kekurangan gizi, kekurangan energi kronis. Kalau sesuai dengan tahap usia, di tahun 2013 juga mengalami penurunan signifikan yang mengalami KEK pada wanita usia subur. Kemudian ibu hamil yang mengalami anemia, di sini memang ada peningkatan. Nanti juga menjadi perhatian khusus untuk rencana jangka panjang sampai dengan tahun 2024. Kemudian untuk yang mengalami obesitas pada usia dewasa, di sini yang mengalami peningkatan yang cukup banyak ya. Nanti kita fokuskan ke solusinya melalui kebijakan nasional melalui Germas. Untuk penyakit tidak menular juga di sini terlihat mengalami peningkatan, karena tadi kita lihat juga peningkatan itu salah satunya dari kelompok yang mengalami obesitas. Kemudian baik penyakit menular kanker, kemudian yang mengalami stroke akibat dari faktor resiko hipertensi, diabetes mellitus, dan lain sebagainya, di sini juga mengalami peningkatan. Kemudian untuk yang mengalami gout arthritis, penyakit sendi, di sini mengalami penurunan. Lalu untuk masyarakat atau penduduk yang mengalami diabetes mellitus, ini juga mengalami peningkatan, prevalensinya meningkat. Di tahun 2013 6,9%, di tahun 2018 meningkat menjadi 8,5%. Namun kalau patokannya yang mengalami DM berdasarkan PERKENI di tahun 2015 pada penduduk yang lebih dari 15 tahun usianya, sebanyak 10,9% yang mengalami diabetes mellitus. Nah, jadi untuk masalah gizi yang perlu diperhatikan setelah melihat hasil dari Riskesdas 2018, yaitu untuk malnutrisi pada balita memang mengalami penurunan dari jumlah prevalensi di tahun 2013, namun prevalensi itu tetap harus semakin menurun. Untuk targetnya tadi 17%. Kemudian untuk prevalensi obesitas dewasa ini yang menjadi perhatian khusus juga, karena terjadi peningkatan yang cukup banyak ya, cukup tinggi. Jadi nanti untuk program-program apa yang harus dilakukan di daerah sesuai dengan rencana nasional kita, nasional dari Kementerian Kesehatan ya. Kemudian prevalensi pelayanan kesehatan bayi, anak, ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin di tahun 2013 dibandingkan dengan 2018 juga mengalami penurunan, namun pelayanan itu tetap harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di kelompok usia rentan. Kemudian prevalensi penyakit tingkat tidak menular, ini juga dari prevalensi tadi mengalami peningkatan. Jadi nanti juga masuk ke dalam program yang ada di pemerintah untuk menurunkan prevalensi ini.
Kemudian program prioritas kesehatan tadi berdasarkan hasil Riskesdas diprioritaskan untuk wanita usia subur, khususnya ibu hamil dan ibu menyusui, kemudian wanita yang tidak hamil yaitu remaja, kemudian wanita di usia subur yang sedang tidak hamil, kemudian pada usia balita maupun baduta. Program yang sudah terlaksana di 2018 yaitu antara lain program imunisasi pada anak yang sudah lengkap ini juga perlu ditingkatkan lagi ya. Kemudian untuk yang tidak imunisasi juga masih cukup banyak, jadi perlu ditingkatkan kembali untuk pelayanan imunisasi di masyarakat. Kemudian program yang sudah berjalan lagi yaitu pemberian kapsul vitamin A. Di sini untuk pemberian kapsul vitamin A tingkatannya untuk dikatakan sesuai standar itu yang secara nasional masih perlu ada peningkatan kembali, ada pengkajian ulang dari program yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk proporsi penimbangan berat badan pada balita ini juga masih harus dipantau secara berlanjut karena jumlahnya masih setengah ya, 54,6% dari jumlah balita yang ada, dan dari jumlah balita yang telah melakukan penimbangan terdapat 40% yang tidak sesuai standar ya, walau ini perlu diperhatikan khusus untuk tenaga kesehatan dan mungkin nanti juga perlu adanya peningkatan kompetensi pada tenaga kesehatan untuk melayani bayi yang baru lahir atau neonatus dan juga balita. Kemudian pengukuran panjang tinggi badan di sini untuk usia bayi baru lahir sampai dengan usia 2 tahun, usia 5 tahun ya, usia balita. Di sini untuk tingkat nasional lumayan tinggi yang melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan dalam 1 tahun, dan tetap harus ditingkatkan kembali ya. Kemudian untuk program IMD yang telah berjalan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013. Yang 2013 terdapat 34,5%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 58,2% yang ibu melakukan inisiasi menyusui dini pada bayinya. Kemudian untuk proporsi konsumsi makanan beragam pada usia balita di bawah 2 tahun yang sudah mulai melakukan MPASI, jadi bayi yang usia 6 bulan, di atas 6 bulan sampai dengan 2 tahun dengan konsumsi beragamnya sudah mencapai 46,6%. Nah, ini perlu dievaluasi lagi dan perlu adanya peningkatan kembali karena belum mencapai sebagian dari jumlah balita. Lalu proporsi berat badan bayi lahir yang normal, nah di sini sebanyak
6,9%. Yang memiliki berat badan bayi lahir kurang dari 2,5 kilo atau 2.500 gram. Jadi, yuk masalah kesehatan dan gizi untuk yang dijadikan solusi nasional menjadi rencana nasional Kementerian Kesehatan di tahun 2019 sampai dengan 2024, yaitu diprioritaskan pada kesehatan ibu. Untuk pelayanannya ditingkatkan di tingkat puskesmas dan di tingkat rumah sakit, baik yang di kabupaten maupun yang di kota. Kemudian pelayanan bagi ibu melahirkan. Lalu yang ketiga yaitu penguatan pada pelayanan kesehatan yang ada di desa maupun di desa di tingkat puskesmas dan di rumah sakit. Kemudian yang kedua yaitu program pada bayi. Ini pemerhatian untuk menurunkan jumlah kematian bayi. Nah, itu programnya dengan pelayanan yang diimbangi dengan mutu pelayanannya yang semakin menguat. Jadi harus menguatkan program-program yang ada di berkaitan dengan bayi. Kemudian mengoptimalkan sistem rujukan dari puskesmas dan rumah sakit. Kemudian meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di pelayanan bayi baru lahir dan pelayanan bayi di Poli-KIA-nya. Kemudian untuk gizi balita, di sini yang menjadi program prioritasnya yaitu untuk penurunan angka stunting. Nah, ini memang gencar, harus selalu dilakukan setiap tahun agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan generasi penerus agar semakin baik kualitas kesehatannya. Kemudian di sini juga yang menjadi perhatian pada ketahanan pangan dan gizi. Nah, ketahanan pangan dan gizi ini nanti programnya pada lingkup keluarga dan daerah untuk menyediakan masyarakat di lingkup daerahnya agar dapat meningkatkan kesehatan pada balita, untuk menyelesaikan masalah gizi pada balita dengan penyediaan bahan pangan lokal secara maksimal untuk memberikan pangan yang sehat dan bergizi pada balita, misalnya seperti itu. Kemudian menguatkan MONEF. Jadi setelah program itu dilaksanakan tetap harus melakukan MONEF untuk mengevaluasi, untuk mengawasi dan melakukan evaluasi apa yang perlu diperbaiki pada program-program yang telah dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu penyakit tidak menular. Nah, penyakit tidak menular ini tadi salah satu faktornya yaitu tadi kita lihat bahwa pada tahun 2018 adanya peningkatan yang cukup signifikan pada jumlah dewasa yang mengalami obesitas. Nah, sehingga perlu adanya kegiatan untuk mengurangi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular. Antara lain, mengupayakan kegiatan baik secara promosi maupun secara preventif dengan germas, gerakan masyarakat sehat untuk menurunkan penyakit tidak menular. Kemudian peningkatan peran posbidu, pos pelayanan terpadu di masyarakat dengan bekerja sama dengan multisektoral
dan juga pejabat-pejabat yang ada di lingkup lokal agar mempermudah memasukkan program baik yang di Kermas maupun program-program yang ada di pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat dalam penurunan jumlah penyakit tidak menular di masyarakat. Kemudian di sini kita lanjut pada germasnya, gerakan masyarakat untuk sehat ya. Nah, kita melihat jumlah dari masyarakat yang mengalami ISPA, TB, tuberkulosis, diare, kemudian stroke, kemudian jumlah kecelakaan yang mengalami penyakit jantung, kanker, dan diabetes. Di sini pada tahun 2015 adanya peningkatan. Dan peningkatan dari penyakit tidak menular ini antara lain dikarenakan oleh lifestyle di masyarakat, kemudian pola konsumsi yang kurang tepat, kemudian lingkungan yang kurang sehat. Nah, itu nanti perlu diperbaiki dari faktor perilakunya. Jadi faktor risiko yang menjadi penyakit tidak menular ini semakin meningkat, antara lain masyarakat masih kurangnya aktivitas fisik sehingga meningkatkan angka obesitas, kemudian pola konsumsi yang kurang tepat, kurang sehat karena konsumsi buah dan sayurnya masih dalam jumlah yang kurang, sehingga masih banyak di masyarakat itu ditemukan penyakit pada saluran pencernaan. Kemudian masih ada di masyarakat kebiasaan-kebiasaan dengan minum alkohol. Nah, di sini juga dapat meningkatkan jumlah kematian di masyarakat karena alkohol memang seharusnya tidak dikonsumsi karena di masyarakat kan tidak tahu batasan untuk diperbolehkan konsumsi alkohol, tapi sebaiknya tidak boleh karena alkohol yang beredar di masyarakat pun banyak yang produknya malah bukan minuman yang layak untuk dikonsumsi. Misalnya ada campuran-campuran obat-obatan yang melebihi dosis, kemudian ada campuran dari bahan kimia yang harusnya tidak dikonsumsi seperti thinner, minyak tanah, kemudian ada yang menggunakan obat serangga dan banyak sekali macam-macamnya yang seharusnya memang tidak dikonsumsi, bukan untuk konsumsi. Kemudian adanya kebiasaan merokok yang cukup tinggi sehingga juga jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan pada saluran pernafasannya juga masih perlu dievaluasi lagi ya dan dilakukan edukasi. Kemudian masih banyak juga di masyarakat itu melakukan buang sampah sembarangan atau tidak terdapat tempat pembuangan akhir yang dikhususkan di setiap wilayah. Nah, ini akibatnya akan mencemari sumber air, kemudian mencemari lingkungan sehingga tingginya penyakit yang diakibatkan oleh polusi itu juga banyak, misalnya penyakit saluran pencernaan, kemudian adanya keracunan akibat kontaminasi dari mikroba dan patogen yang diakibatkan buang sampah sembarangan. Nah, ini untuk mengetahui prevalensi dari aktivitas fisik di masyarakat kita pada tahun 2013 dan 2018 memang mengalami peningkatan, tapi ini perlu ditingkatkan kembali melihat dari
jumlah prevalensi pada obesitas orang dewasa pun masih cukup tinggi. Kemudian untuk proporsi konsumsi sayur dan buah juga perlu ditingkatkan dan dipertahankan dan ditingkatkan ya tepatnya di sini untuk pada tahun 2018 sudah mencapai 95,5%. Kalau di 2013 93,5%. Dengan konsumsi sayur dan buah kurang dari 5 porsi per hari. Untuk usia di atas 5 tahun ya. Jadi perlu ditingkatkan lagi pada ibu-ibu yang sedang memberikan MPASI ataupun penyedia makanan untuk keluarga, khususnya yang salah satu anggota keluarganya terdapat balita. Nah, ini kita melihat data dari pengguna rokok di Indonesia, baik pada usia laki-laki yang cukup tinggi di usia laki-laki, jadi melebihi dari sebagian dari jumlah penduduk laki-laki memang menggunakan atau sebagai perokok. Nah, ini perlu diturunkan dari jumlahnya. Pada Riskesdas 2018 adanya penurunan yang cukup ya. Tapi ini perlu diturunkan kembali jumlahnya, melihat faktor risiko pengguna rokok itu sendiri juga banyak sekali dampak negatifnya. Kemudian untuk prevalensi berdasarkan usia, yang usianya 10 sampai 18 tahun ini juga cukup banyak ya, 9,1% ini mengalami peningkatan justru di usia sekolah dan remaja. Kemudian kalau melihat jumlah masyarakat yang di garis kemiskinan juga cukup tinggi, namun jumlah rokoknya juga tinggi di masyarakat kita, jadi perlu dilakukan evaluasi yang seharusnya pengeluaran itu digunakan sebagai kebutuhan keluarganya, tapi malah digunakan untuk membeli rokok. Nah, yang harusnya untuk pembelian rokok itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 2100 kilokalori pada penduduk. Nah, ini harusnya perlu dipikirkan sebagai calon-calon ibu rumah tangga dan juga sebagai ahli kesehatan, ahli gizi yang harusnya mengedukasi bagaimana pengguna rokok itu mempertimbangkan pengeluarannya yang harusnya untuk keluarga. Kemudian untuk pengguna alkohol pada usia 10 tahun ke atas, di sini prevalensinya kecil memang ya. Namun dari prevalensi kecil ini tidak sebanding dengan dampak negatif yang diakibatkan pada penggunaan alkohol. Melihat dari alkohol yang dikonsumsi di masyarakat itu lebih banyak minuman tradisional, kemudian pengguna bir, dan masih ada sebagian kecil, ini lumayan ya kalau dibilang kecil, 3,3% ini oplosan. Nah, ini campuran yang tidak jelas ini ya, dan ini ada lainnya. Nah, ini coba di masyarakat kita perlu sekali untuk tahu dampak negatif ataupun
memikirkan kembali dengan tingkat fatal yang diakibatkan oleh konsumsi alkohol. Kemudian ini kita lanjut saja ya. Oke, pembangunan kesehatan berdasarkan pasal 3 Undang-Undang tahun 2009 untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara membangun sumber daya manusia yang produktif secara sosial, baik secara ekonomis juga. Nah, ini untuk program pemerintah, untuk yang pemerintahan sebelumnya ini ya, harusnya dulu. Sekarang untuk periode kedua juga ada perbaikan, tapi ini juga ada yang penerus dari program 2014. Oke, kita lanjut saja. Untuk program Germas masih tetap sama, perlu adanya peningkatan aktivitas fisik, kemudian perilaku hidup sehat, perbaikan gizi, dan mencegah penyakit secara dini, meningkatkan kualitas lingkungan, meningkatkan edukasi di masyarakat, dan fokus dari kegiatan tadi dari masalah gizi yang ada, yaitu kita memfokuskan pada aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta memeriksakan kesehatan secara berkala. Nah, harusnya yang melaksanakan Germas ini siapa sih? Ya, di tingkat individu secara menyadarkan diri sendiri, kemudian di lingkup keluarga, sebagai kelompok kecil di masyarakat, dan di lingkungan masyarakat sekitar kita, di tingkat RT, di tingkat kelurahan, maupun di tingkat kecamatan. Kemudian untuk sebagai penggeraknya yaitu akademisi, sekolah-sekolah seperti perguruan tinggi, kemudian bidang usaha, dan juga organisasi yang ada di masyarakat, misalnya di PKK, kemudian kelompok remaja, kemudian untuk selanjutnya di sini program-program yang harusnya dijalankan ya tadi meliputi aktivitas fisik yaitu olahraga, kemudian penyedia sayur meningkatkan konsumsi sayur dan buah, peningkatan pelayanan kesehatan, kemudian membatasi kawasan yang diperbolehkan untuk rokok, jadi kawasan yang terparkir harus lebih banyak sekarang, dan memang program itu sudah berjalan. Sekarang di tempat-tempat umum memang tidak diperbolehkan untuk para perokok itu merokok sembarangan. Jadi orang-orang yang tidak merokok ini yang dampaknya lebih perokok pasif itu lebih tinggi dampaknya dibandingkan yang perokok aktif. Jadi mereka mendapat haknya. Kemudian di masyarakat ini sudah juga berjalan ada taman di lingkungan kita untuk melakukan aktivitas di masyarakat meliputi olahraga, kemudian Car Free Day. Lalu adanya iklan layanan di masyarakat yang menggerakkan program Germas. Ini sudah ada ya secara nasional baik melalui elektronik maupun melalui poster, banner, dan kegiatan-kegiatan di organisasi. Oke, kita lanjut. Untuk peran masyarakat secara individu dan keluarga dalam mempraktekkan Germas, ini difokuskan pada
aktivitas fisik, membudayakan konsumsi buah dan sayur, kemudian mengusahakan anggota keluarganya tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol dan zat aditif lainnya. Zat aditif itu dari drugs, dari narkoba, dan juga mengurangi konsumsi zat aditif pada makanan. Kemudian pengelolaan stres dengan cara baik, dan memberikan fasilitas untuk membuang air besar di lingkungan rumah tangga. Kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di pelayanan kesehatan terdekat. Nah, sebaiknya antara masyarakat dan tenaga kesehatan ini juga ada kerjasama, ada peranan masing-masing di saat kegiatan promosi kesehatan untuk melindungi masyarakatnya dari resiko yang ada, yaitu menjalankan program-program Kementerian Kesehatan baik di lingkup daerah maupun di wilayahnya. Ini contoh dari kegiatan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, secara sederhana di rumah kita juga setiap hari melakukan kegiatan yang paling sederhana pun itu juga sudah melakukan aktivitas fisik, seperti menyapu, mencuci baju, kemudian naik turun tangga. Nah, itu juga termasuk kegiatan aktivitas fisik yang bisa mengeluarkan kalori dalam tubuh kita untuk menyeimbangkan metabolisme di dalam tubuh kita. Kemudian sekarang di lingkungan sekolah juga sudah dilakukan, ini sudah dari dulu ya kalau sekolah. Kalau tempat kerja ini untuk lembaga-lembaga ada yang khusus hari melakukan senam pagi sebelum melakukan aktivitas bekerja. Misalnya hari Jumat dilakukan ini biasanya di puskesmas, di tingkat dinas pemerintah kota maupun kabupaten. Kemudian di tempat umum juga sudah kita temukan banyak masyarakat yang melakukan jalan kaki atau lari, melakukan olahraga lari, kemudian juga melakukan olahraga sepeda. Biasanya ada hari khusus yaitu Car Free Day untuk menyediakan masyarakat yang melakukan olahraga sepeda, yaitu hari Minggu biasanya. Kemudian membiasakan konsumsi sayur dan buah, memeriksakan kesehatan secara rutin. Nah, itu tadi adalah program-program yang ada di Gerakan Masyarakat Sehat. Selanjutnya dari itu tadi merupakan penurunan untuk pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan. Nah, di sini merupakan rencana global. Jadi SDGs adalah tujuan dari rencana global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan di masyarakat, dan melindungi lingkungan. Nah, program-programnya ada 17 program. Yang pertama tentang menurunkan jumlah kemiskinan, jadi meningkatkan pendapatan di masyarakat, kemudian menjamin akses pelayanan kesehatan untuk masyarakat pada saat memeriksakan kesehatannya maupun untuk melayani pada situasi bencana. Kemudian untuk SDGs nomor 2 yaitu di masyarakat kita baiknya memberantas kemiskinan dan kelaparan, yaitu untuk kemiskinan dan kelaparan tadi salah satunya meningkatkan jumlah
pendapatan daerah, menurunkan jumlah pengangguran, dan memberikan ketahanan pangan. Jadi memberikan pelayanan ketahanan pangan di masyarakat. Lalu untuk program yang ketiga yaitu meningkatkan masyarakat hidup sehat dan panjang umur melalui menurunkan angka kematian bayi, balita, dan anak-anak, kemudian meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil, dan menurunkan serta memerangi dari faktor-faktor yang bisa menyebabkan HIV/AIDS. Lalu untuk yang keempat yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat yang mengalami bencana, dengan di sini programnya diprioritaskan pada pendidikan. Jadi meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Jadi sebaiknya di tingkat masyarakat baik yang rendah, menengah, yang tingkat tinggi bisa mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Kemudian di SDGs nomor 5 di situ memprioritaskan pada kesetaraan gender. Jadi pelayanan itu wanita akan dilindungi haknya dari tindakan kekerasan dan diskriminasi baik dari kelompok maupun secara individu dalam lingkup rumah tangga maupun di lingkup umum, di lingkup sosialnya. Kemudian peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan lingkungan dengan menjaga akses air bersih dan sanitasi. Kemudian yang nomor 7, memastikan semua dapat mengakses energi. Jadi mendapatkan pelayanan listrik, kemudian pelayanan bahan bakar dengan mudah, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi kemudian untuk yang nomor 8 tujuannya untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan peluang ekonomi bagi semua. Jadi tujuannya untuk memberantas kemiskinan, untuk meningkatkan, ini yang berhubungan dengan tujuan yang nomor 1 tadi. Jadi meningkatkan kreativitas, keterampilan di masyarakat untuk menggerakkan agar membuka peluang usaha sendiri atau bisa mencari pendapatan sendiri secara mandiri, makanya dengan pelatihan kewirausahaan salah satunya. Kemudian untuk SDGs nomor 9 yaitu memastikan keterpenuhan infrastruktur untuk dibutuhkan setiap orang agar dapat terhubung dengan dunia, lingkup global. Jadi ini berkaitan dengan tujuan nomor 1 dan nomor 7 agar masyarakat itu dia bisa tersentuh iptek, jadi memudahkan mencari informasi bagaimana dia bisa meningkatkan kualitas diri agar mengurangi jumlah kemiskinan, tidak termasuk golongan miskin, yaitu dengan meningkatkan kreativitasnya, kemudian meningkatkan relasi agar memudahkan atau menghubungkan antar wilayah untuk memudahkan dalam melakukan bisnis misalnya, seperti itu. Kemudian bagaimana solusi-solusi untuk masalah lingkungan yang ada di wilayahnya dengan melihat daerah lain yang sudah baik dalam
melaksanakan atau menjaga kelestarian lingkungannya. Kemudian nomor 10 yaitu mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Ya, ini masih terhubung dengan tujuan nomor 1. Jadi dengan program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah sebaiknya tidak melihat lagi bahwa masyarakat itu dibedakan berdasarkan tingkatan secara ekonomi. Jadi untuk melaksanakan sebaiknya ya semuanya bisa memberlakukan, bisa merasakan pelayanan dengan kualitas yang sama. Kemudian untuk nomor 11 yaitu memposisikan kota-kota pada inti pembangunan berkelanjutan di tengah pesatnya urbanisasi. Nah, ini memastikan bahwa kota-kota itu tetap terjaga kualitas lingkungan kelestariannya. Jadi tidak secara melulu yang dilakukan pembangunan itu di kota, tapi di kota itu sudah saatnya untuk dilakukan penghijauan dan pembangunan itu bisa dialihkan ke desa-desa atau di lingkup daerah yang belum tersentuh oleh pembangunan. Misalnya seperti saat ini sudah dijalankan pembangunan yang dilakukan pada Provinsi Papua, kemudian Kalimantan. Nah, itu masih banyak sekali wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh pembangunan yang sebelumnya. Kemudian di SDGs nomor 12 yaitu mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Ini kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Jadi menjaga keseimbangan dari lingkungan itu bagaimana manusia sebagai populasi terbanyak dari makhluk hidup yang lain yang memanfaatkan sumber daya alam, jadi tidak monoton memanfaatkan salah satu sumber saja, tapi harus ada pembaharuan di setiap penggunaan hasil bumi dengan adanya produksi dan konsumsi sebaiknya juga diimbangi dengan pelestarian di lingkungannya atau mencari sumber-sumber yang lain yang bisa digunakan sebagai bahan baku pada produksinya dan juga menggunakan konsumsi untuk konsumsinya juga harusnya mulai dilakukan pencarian atau penelitian yang bahan makanan, tumbuh-tumbuhan atau sumber makanan yang belum tersentuh oleh manusia yang bisa layak dijadikan bahan makanan. Kemudian untuk nomor 13 yaitu yang hubungannya dengan cara menghadapi dampak dari pemanasan global. Ini masih terhubung dengan kelestarian lingkungan tadi ya. Jadi kegiatan atau aktivitas-aktivitas di masyarakat kita perlu ditinjau lagi. Harusnya memperhatikan kondisi alam kita juga, tidak hanya menghiraukan berapa keuntungan. Jadi di industri kita juga harus membatasi seberapa pembuangan yang dapat mencemari lingkungan kita, misalnya dari dampak produksi pada pabrik-pabrik, ini pembuangan limbahnya seberapa, ini sudah layakkah untuk dibuang di alam kita, nah di lingkungan sekitarnya. Nah, makanya ini juga harus ada tim dan memang sudah ada aturan-aturan untuk lingkup pabrik ataupun aktivitas yang memungkinkan dapat menyumbangsi polusi pada lingkungan yang bisa berdampak pada pemanasan global. Kemudian nomor 14 yaitu berhubungan dengan melindungi pantai dan lautan. Nah, ini juga
kaitannya dengan aktivitas di manusia, jadi tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di lautan saja, tapi juga harus melestarikannya, diimbangi dengan pelestarian. Biarkan makhluk hidup, hewan-hewan, kemudian terumbu karang itu juga melakukan perkembangbiakan agar tetap lestari. Nantinya anak cucu kita tetap bisa melihat spesies-spesies yang ada saat ini, atau malah banyak yang spesies belum dikenali itu masih tetap ada saat nanti. Kemudian aktivitas yang perlu ditinjau atau diawasi yaitu pembuangan limbah kapal. Nah, ini sudah dilarang harusnya. Nah, itu tetap harus dipantau. Dapat menimbulkan polusi dari transportasi laut ataupun kegiatan industri yang ada di dekat pantai maupun di laut, seperti pertambangan, kemudian pabrik-pabrik yang ada di dekat pantai. Nah, itu perlu dilakukan pengawasan. Kemudian pada SDGs nomor 15 yang berhubungan dengan melindungi sumber daya alam dan marga satwa, dan baiknya pemerintah juga melakukan pengawasan pada hewan-hewan yang baik yang langka maupun yang sudah ada, ini dilakukan pembatasan dengan cara memberikan tata tertib atau aturan pada pemburuan liar. Jadi ditindak secara tegas agar sumber daya alam dan marga satwa ini terlindungi, tetap lestari di alamnya. Kemudian yang nomor 16 yaitu tentang keamanan masyarakat dan memastikan bahwa pemerintah bekerja secara adil dan efektif. Ini lingkupnya itu ya, di lingkup nasional, daerah, dan memang secara politisi juga ada peranan. Kemudian bagaimana kebijakan-kebijakan ini dapat dijalankan sesuai porsinya dan programnya. Pastinya ada anggaran-anggaran yang diberikan pemerintah untuk menjalankan program ini. Ini juga harus ada pengawasan dan evaluasi agar pemerintah atau yang menjalankan programnya ini dapat menjalankan sesuai aturan dan keadilan yang didapatkan pada masyarakat, yang harus diratakan di masyarakat. Kemudian di nomor 17 ada kerjasama pada tingkat global untuk mencapai SDGs dan mewujudkan agenda pasca 2015 yang telah disetujui. Yang ini berhubungan dengan kerjasama secara global. Jadi kesimpulannya, Germas memang belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat pada indikator Germas yang meliputi aktivitas fisik, konsumsi buah, sayur yang masih perlu ditingkatkan kembali. Kemudian jumlah perokok juga cukup tinggi, masihan. Kemudian pengguna alkohol juga masih ada. Kemudian derajat kesehatan di Indonesia. Untuk pengguna alkohol ini juga masih banyak pula jumlah kematian, namun untuk pengguna alkohol kok masih tetap setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun sangat kecil. Kemudian derajat untuk poin selanjutnya pada kesimpulan ini yaitu derajat kesehatan di Indonesia masih tergolong rendah. Nah, ini dapat dibuktikan adanya gizi buruk yang tadi walaupun mengalami penurunan ya dari prevalensi, kemudian masih ada jumlah wanita usia subur yang mengalami kekurangan energi kronik, kemudian ada yang masih mengalami anemia, dan malah obesitas itu juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Kemudian adanya perbedaan pada Millennium Development Goals, jadi tujuan dari pada saat
periode sebelumnya yang dirancang menjadi SDGs, kemudian melibatkan berbagai sektor pembangunan, baik dari pemerintah, organisasi sosial, maupun di sektor swasta dan juga pendidikan dan di lingkup organisasi di masyarakat. Nah, kurang lebih ada 8,5 juta suara warga yang di seluruh dunia dapat berkontribusi terhadap tujuan dan target SDGs. Nah, oke. Untuk tugasnya nanti mencari program Germas yang berkaitan dengan program pemerintah daerah yang ada di Gresik, berarti ya, yang berkaitan dengan Germas. Kemudian nanti bisa dilihat di berbagai sumber informasi media sosial maupun di website. Kemudian di media sosial itu bisa Instagram, bisa Facebook, kemudian bisa juga di website Gresik ya. Kemudian juga melihat program pemerintah yang sesuai dengan SDGs untuk tahun 2030. Nah, program pemerintahnya menggunakan yang 2019 sampai 2024 ya. Itu untuk materi tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah gizi utama di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan materi selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.